Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan kita pertolongan sehingga sampai pada hari yang ke-18 ini kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga pertolongan ini sebagai pertanda kita bagian dari orang-orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik. May yuridillah bihi khairan ista'malah. Rasul berpesan, orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qalu kaifasta'malah? Rasul, bagaimana Allah memfungsikan seorang hamba? Rasulullah jawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin salih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa menatap beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah. 14 abad yang lalu Rasulullah kabarkan, tak ada satupun umatku yang nanti aku tak mengenalnya di hari kiamat. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifuhum fi kathratin minal khalaik? Rasul, bagaimana engkau bisa mengenali mereka satu persatu sementara jumlah mereka nanti banyak? Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan satu di antara ciri umat beliau, gharra minas sujud. Wajah umatku mengeluarkan pancaran cahaya, dan cahaya itu diantaranya karena wajahnya dia bawa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sujud-sujud kita yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagai pertanda yang nanti Rasul akan mengenali kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan beberapa bab, di antaranya babu ma yuqalu fi sabihatil jumu'ati. Bab apa yang dibaca oleh seseorang saat dia berada pada pagi hari Jumat. Ketika dia berjumpa dengan hari Jumat, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk berjumpa dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, yaitu hari Jumat. Di dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan, i'lam anna kullama yuqalu fi ghairi yaumil jumu'ati yuqalu fih. Kalau melewati pagi berarti seperti biasa kita melewati hari-hari yang lain, hanya saja jumlahnya, kata Imam Nawawi, lebih diperbanyak. Lalu kemudian wa yazdadu istihbabu kasrati dzikri fihi ala ghairi. Bahkan di hari Jumat jumlah-jumlah zikir untuk diperbanyak itu bagian dari hal yang disunnahkan. Dan di antara zikir yang harus diperbanyak di hari Jumat adalah kasratus shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari Jumat di antara zikir yang dianjurkan agar kita memperbanyak jumlahnya tak lain dan tak bukan adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita tidak termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril merugi lalu kemudian diaminkan oleh baginda Rasul, adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad lalu kemudian orang itu tidak mau bersolawat kepada aku.
Dan semoga ketika Allah jumpakan kita dengan hari Jumat, Allah ringankan lisan kita untuk semakin memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, di antara yang dijelaskan oleh baginda Rasul agar kita perbanyak di pagi hari Jumat, hadisnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala sabihata yaumal jumu'ati qabla salatil ghadati." Orang yang ketika berjumpa dengan pagi Jumat dan pada waktu itu dia belum melaksanakan sholat subuh, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan zikir yang ia baca adalah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih thalatha marratin, sebanyak 3 kali, ghafarallahu dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, lalu kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Makanya ketika kita berjumpa dengan pagi hari Jumat, sebelum kemudian kita melaksanakan sholat subuh atau kemudian setelah kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, jika kemudian sholat itu belum didirikan, maka beristighfarlah kepada Allah sebanyak 3 kali, karena ini diantara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan menjadi bagian dari hal yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang banyak yang dilakukan oleh anak cucu Adam jika anak cucu Adam itu beristighfar dan kemudian meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun di hari Jumatnya, sejak terbitnya fajar sampai kemudian terbenamnya matahari, dianjurkan untuk memperbanyak zikir dan kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dianjurkan memperbanyak zikir dan kemudian meminta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Roja'an musadafata sa'atil ijabah, berharap dari zikir dan doa yang dibaca bertepatan dengan waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala ijabahkan ketika seseorang itu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak ulama yang berbeda tentang kapan di antara hari Jumat waktu yang mustajab, waktu yang jika seseorang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Ada yang mengatakan ba'da tulu'il fajri, waktu yang paling makbul, yang paling mustajab itu adalah setelah melaksanakan sholat fajar. Ada yang kemudian qabla tulu'is samsi, ada yang kemudian menyebutkan sebelum matahari terbit, ada yang kemudian menyebutkan sebelum matahari terbenam. Lalu kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, di antara hal yang paling lebih sahih kata beliau adalah yang didokumentasikan oleh Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu yang mustajab di hari Jumat adalah annaha ma baina julusil imam alal minbar ila ayusallima minas shalah, bahwa waktu yang mustajabah ketika imam duduk di atas mimbar untuk melaksanakan khutbahnya sampai kemudian salam sebelum sholat itu dilakukan. Itu yang waktu paling mustajabah yang dipilih oleh Imam Nawawi, dan hadis itu dari Abu Musa al-Asy'ari. Makanya ketika hari Jumat saat khotib sudah mulai naiki mimbar lalu kemudian dia duduk dan kemudian sampai ke sholat dilaksanakan dan kemudian sebelum salam, itu adalah waktu yang paling mustajabah di hari Jumat. Maka banyaklah meminta di waktu-waktu tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi justru kadang waktu yang paling mustajabah itu waktu yang paling berat kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun khutbah kadang hanya 15 menit, 20 menit, tapi biasanya luar biasa untuk menahan kantuk bisa mendengarkan khutbah, apalagi kemudian kita banyak meminta dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara di antara yang paling banyak dianjurkan berzikir dan meminta kepada Allah, versi Imam Nawawi dari Abu Musa al-Asy'ari adalah antara duduknya imam ketika hari Jumat, apalagi kemudian duduk di antara 2 khutbah, banyaklah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang istimewa dan kemudian zikir yang dibaca pada hari Jumat. Lalu babu mayakulu idza tala'atis syams, ketika matahari terbit. Apa di antara yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kemudian kita meminta dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika matahari terbit?
Di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah, dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahwa yang dianjurkan Rasulullah agar kita memuji Allah, dan pujian itu alhamdulillahilladzi wahabalana hadzal yauma wa aqalana fihi athara'ina. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau berjumpa dengan waktu pagi lalu kemudian sebelum matahari itu terbit, maka memujilah Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang baru saya sebutkan tadi, bahwa maknanya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami ini. Maksudnya diberikan kepada kita pagi dari hari Jumat. Kenapa pagi hari Jumat perlu kita memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari, saat Allah jumpakan kita termasuk orang-orang yang mengawali paginya dengan ketaatan kepada Allah. Karena setiap pagi Allah berikan kita dua pilihan, famu'tikuha, apakah kita akan menjadi orang yang memerdekakan diri, au mubikuha, atau kemudian menjadi orang yang membinasakan diri. Dan orang yang memerdekakan diri saat mengawali paginya adalah orang yang melakukan ketaatan. Saat Allah tolong kita bisa melakukan ketaatan, maka memujilah Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi wahabalana hadzal yaum. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami ini pada hari ini, wa aqallana fihi athara'ina, kata baginda Rasulullah, dan kemudian membersihkan kami pada pagi hari ini dari kesalahan-kesalahan. Karena sudah mengawali dengan meminta ampun kepada Allah, lalu kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menolongnya untuk kemudian membersihkan yang bersangkutan dari kesalahan-kesalahan. Lalu kalau pagi hari itu yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula kemudian ketika kita melewati sore harinya? Ketika kita melewati sore harinya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, li an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min salatil asri ila an taghruba syams. Kata Rasul, lebih baik duduk bersama dengan orang-orang yang mengajak untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala selesai melaksanakan salat asar sampai kemudian terbenamnya matahari, itu lebih aku sukai, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibanding merdekakan 8 orang dari keturunan Ismail. Itu diantara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mengisi waktu di sore hari, spesialnya di hari Jumat, untuk kemudian memperbanyak berzikir kepada Rasul. Dan diantara zikir yang dianjurkan agar kita memperbanyaknya di hari Jumat tak lain dan tak bukan adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bab yang saya bacakan di dalam penutup yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah bab ma yaqra'uhu fi sholatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Bab yang dibaca pada sholat witir dan apa yang dibaca selesai melaksanakan sholat witir. Saya tambah ini karena momennya sesuai dengan bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan sholat witir, di antara yang dianjurkan pada rakaat yang pertama adalah membaca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Makanya kenapa saat kita sholat witir imam membaca surat Al-A'la, apakah kemudian pada waktu imam tidak hafal dengan surat yang lain? Ternyata memang sunnahnya di rakaat pertama saat kita melaksanakan sholat witir adalah membaca surat Al-A'la. Kemudian yang kedua yang disunnahkan adalah membaca surat Al-Kafirun. Makanya di setiap rakaat yang kedua dalam sholat witir, imam selalu membaca surat Al-Kafirun. Dan kemudian yang ketiga, wa qul huwallahu ahad wal muawidzatain, membaca surat Al-Ikhlas dan kemudian muawidzatain. Makanya sering kita jumpai di rakaat yang ketiga imam membaca surat Al-Ikhlas, imam membaca surat Al-Falaq, lalu kemudian imam membaca surat An-Nas. Karena ini diantara yang disunnahkan ketika kita melaksanakan sholat sunat witir. Lalu kemudian setelah salam dari melaksanakan sholat witir, di antara hadis yang didokumentasikan oleh Imam Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ketika selesai salam dari sholat witir, maka bacalah Subhanal Malikil Quddus salasa marrat, sebanyak 3 kali.
Makanya kalau selesai sholat witir, imam selalu memimpin kita untuk kemudian membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus sampai 3 kali, karena itu diantara yang dianjurkan ketika seseorang selesai melaksanakan sholat witir. Lalu kemudian yang terakhir, diantara yang dianjurkan ketika seseorang selesai melaksanakan sholat witir, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anna nabiyya kana yaqulu fi akhiri witrihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir salat witirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara doa yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min suhtika wa a'udzu bimu'afatika an uqubatik. Maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu supaya jauh dari murkamu, dan aku berlindung kepadamu kesehatan supaya aku terhindar dari murkamu. Itu diantara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lebih sering kita dengar ketika selesai melaksanakan sholat witir, diantara doa yang dibaca oleh imam adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min suhtika wan nar. Itu diantara yang paling sering kita dengar. Dan diantara riwayat secara makna memang sama, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan ridhonya, jauh dari murkanya, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar jauh juga dari azabnya, dan kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat sebagai tambahan wawasan ketika kita melaksanakan sholat witir dan ketika kita melewati hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pula di hari Jumat, karena satu di antara orang yang meninggalnya baik, di antara ciri-cirinya Allah Subhanahu wa taala wafatkan pada hari Jumat. Demikian tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.